Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Pengurus Takmir Mushola Al-Hidayah, yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Mushola Al-Hidayah. Saya doakan semoga panjenengan semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dengan banyak nikmat dan juga insya Allah kelak masuk surga. Amin. Bersama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya agak senang hari ini, kayaknya agak banyak ini ada. Alhamdulillah ada peningkatan ya Bu. Biasanya kalau udah masuk pertengahan adanya kemajuan. Tapi ini ada peningkatan, alhamdulillah ya. Saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan semangat dari jamaah Mushola Al-Hidayah ini akan terus berkobar hingga nanti selesai Ramadan, lanjut Syawal, itu tetap semangat terus, gasnya dipolke terus gitu ya. Jadi tidak ada kata syurut ya Bu. Ini saking ininya jadi syurut, nggak surut aja Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita bersyukur karena sore hari ini kita isi waktu kita isi usia kita untuk bisa thalabul ilmi. Mari kita banyak-banyak ya menagih janji Allah nantinya, karena dia udah berjanji, Allah udah berjanji, barang siapa yang menuju kepada thalabul ilmi pasti dimudahkan jalannya menuju surga. Kita nanti bisa nagih, ya Allah, katanya kalau orang rajin datang pengajian, datang thalabul ilmi, Engkau mudahkan jalannya menuju surga ya. Jangan ditagih aja nggak apa-apa Bu, tapi nanti tunggu aja dulu jawabannya Allah. Kamu pergi ke thalabul ilmi tapi ngapain di sana? Ngantuk apa gimana? Ya itu pertanyaannya. Ya, jadi mari jangan sia-siakan waktu kita ya, karena sudah punya kesadaran itu, udah punya kelapangan itu, punya kesempatan Allah hadirkan kita di sini. Jangan sampai isinya nol. Karena apa? Sandaran terus ngantuk ya. Duduknya yang tegak Bu, biar kita tetap semangat ya. Alhamdulillah jenengan sudah mengawali dengan tadarus. 1 huruf kata Allah ya, diberikan balasan 10 kebaikan. Itu hari biasa Bu. Ramadan begini 700 kebaikan, Masya Allah. Hitung aja sendiri nanti. Dari surat Al-Asr tadi sampai Anas, tambah dengan Al-Fatihah. Masya Allah, ya Allah. Itu kalau pahalanya iso kelihatan, yakin yang sekarang masih ada di rumah-rumah tuh mesti datang ke sini. Tenang Bu, itu nek pahalanya ditampakkan sama Allah, gak bakal ada orang dalam rumah. Semuanya duduk di Mushola Al-Hidayah. Untuk apa? Sekadar tadarus, biar bisa mendapatkan pahala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita berterima kasih kepada Mas Afif tadi ya, yang sudah Mas Arif, yang sudah membimbing kita tadarus. Ya, alhamdulillah suaranya merdu. Nah, cuman ibu-ibu pas mau ngikutin alunannya rada piye ya? Falas ya. Akhirnya nadanya lari sendiri ya Bu. Ora apa-apa Bu, saya dengar walaupun kuping agak-agak gimana ya, ora apa-apa lah. Yang penting kita ngaji ya Bu. Terima kasih banget untuk Mas Arif, dan mudah-mudahan kita masih punya banyak pemuda. Ya, ini Mas Arif termasuk pemuda, alhamdulillah nih. Yang maju pemuda, bukan pemuda yang muda. Ya, alhamdulillah. Ini Al-Hidayah harus banyak-banyak merekrut para pemuda untuk rajin ke mushola ini ya, kita hidupkan dengan para pemuda. Pemudinya ada banyak nggak nih Bu?
Kalaupun banyak di luar, kenapa nggak pada masuk ke dalam? Kenapa yang di sekeliling saya harus yang Prapopo ya? Tetap semangat. Saya yang penting semangatnya aja, Bu. Walaupun usia kita udah maghrib, yang penting semangatnya tetap 45, ya kan? Baik. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, masih ingat materi saya kemarin? Apa ya? Apa wingi yang diomongke? Saya bicara tentang menjaga keimanan di zaman modern. Betapa banyak tantangannya sehingga kita termasuk harus pontang-panting ngadepin kemajuan teknologi, ya kan? Banyak orang tua yang tidak mengenal kemajuan teknologi itu sehingga sama anaknya bisa diapusi, mohon maaf ya, bisa diapusi gitu. Ya, karena ibunya, bapaknya nggak tahu HP dengan secara mendalam, ngertinya cuma apa? Ngangkat telepon. Sama WA itu pun tek boh lah. Lama ngetik. Nah, untuk kali ini ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Saya ingin mengangkat sebuah tema. Ini terjadi di zaman modern ini. Ini mohon maaf, saya memang selalu akan membicarakan tentang zaman terkini ya, Bu. Karena memang tantangannya besar dan banyak orang yang tidak paham. Ya, maka saya ingin supaya kita sedikit banyak tahu lah ya. Walaupun mungkin tidak pernah kenal dengan teknologinya, yang penting ngerti lah. Ketika anak kita bicara, kita rada paham gitu. Ya. Bahwa di media sosial itu sempat viral yang namanya tren we listen, we don't judge. Wah, wes pokoknya kayak gitulah bahasanya. We listen, we don't judge. Ini bahasa ngentak, Bu. Ya. Nek bahasa nang kene iki artinya adalah kami mendengar, kami tidak menghakimi. Ya. Ini viralnya di media sosial. Tapi jangan salah, kita yang ada di dunia nyata ini sering banget melakukannya. Bahkan lebih banyak melakukannya, tapi tidak sadar. Ya. We listen, we don't judge itu apa? Tren apa tak we? Itu tren-tren yang sekarang lagi viral itu. Jadi mereka gini, Bu. Mereka akan mengawali sebuah postingan video dengan berkata gini, we listen, we don't judge. Nah, setelah itu mereka akan bercerita. Bercerita entah itu bercerita tentang apapun, dan itu tidak boleh dihakimi. Gak boleh dinilai jelek atau tidak atau baik. Gak boleh. Pokoknya cukup dengarkan. Nah, parahnya yang diceritakan itu terkadang adalah aib dan dosa yang sudah Allah tutup. Contoh gampangnya gini. Mereka akan berkata seperti ini. We listen, we don't judge. Saya pernah mengambil barang teman saya tanpa dia tahu, dan setelah itu saya jual barangnya dengan penuh kegembiraan, Bu. Ya. Dan itu temannya nggak boleh marah, temannya nggak boleh menghakimi. Atau dia akan berkata, suamiku itu setiap harinya doyan ngegame, udah gitu waktunya dihabiskan untuk judi online misalnya. Maka suami nggak boleh marah karena sudah ada tak tadi, we listen, we don't judge. Ya, ini ibu-ibu jenengan dengar kayak gitu langsung gini ya, ih kok gitu ya, ih ya Allah, jenengan udah menghakimi itu, ya, udah nih, ini yang tadi saya bilang kadang kita nggak sadar nih, kita udah melakukannya, ya itulah kita duduk kayak gini aja, bisa tiba-tiba kita ngelirik langsung ngebatin. Ih, masa sih dia pakai kayak gitu? Ih, ya Allah kok iso ya? Ih, suaranya sok-sokan tuh. Kita ngelihat orang tiba-tiba saja otomatis ya, otomatis kita langsung menjustis, langsung menilai bahwa dia nggak sesuai dengan nilai yang kita pahami. Dia nggak bagus, dia nggak baik karena tidak sesuai dengan pemikiran kita.
Ini yang terjadi. Ya enggak, Bu? Iya, ngaku semua lah. Ngaku aja, Bu. Kadang kita memang kayak gitu, ya. Ngeliatin orang lewat aja roda banter udah langsung kita, dasar orang nggak tahu aturan. Itu. Padahal kita nggak tahu dia tuh banter karena apa, entah yang karena kebelet atau apa, nggak tahu kita. Tapi kita otomatis menilai. Ya. Inilah tren we listen we don't judge. Nah, kalau kita perhatikan we listen we don't judge ini ibarat apa-apa ya, di dunia ini ada pasangannya, ada baik buruknya. Sebenarnya tren we listen we don't judge ini di media sosial yang mereka buat seperti itu ada sisi baiknya, Bu. Sisi baiknya apa? Orang lebih mudah bercerita. Mereka tidak akan merasa dihakimi, bebas ngomongnya, keluar semua yang dia jadikan beban selama ini. Akhirnya apa? Hatinya plong. Dia merasa lega. Itu bisa mengakibatkan kesehatan mentalnya membaik. Itu kalau kita mau lihat sisi positifnya. Contohnya kayak gitu, Bu. Jenengan coba bayangin ketika jenengan mau cerita, baru aja bilang gini, tahu nggak, aku tuh kemarin ya, baru aja gini, langsung teman jenengan gini, halah ming kayak gitu wae kok yo diceritake. Kira-kira jenengan punya nafsu untuk cerita lagi nggak? Sudah langsung apa? Diampet. Ya, diampet perasaannya. Yang ada kita tambah beban. Halah orang maruk cerita kaya ngono kok ora gelem krungu ki ngono to. Sok-sokan yo mentang-mentang. Syukur-syukur kaya enggak dapat kaya ngene. Tak doakan. Malah kaya ngono jadinya. Ya. Inilah tren we listen we don't judge. Tapi sisi negatifnya ada. Kalau tadi dia bisa lebih leluasa bercerita dan tidak merasa terhakimi, sisi negatifnya adalah apa? Akhirnya semua aib dibongkar. Tidak ada batasan mana yang perlu diceritakan, mana yang tidak. Tidak ada lagi kemampuan menjaga rahasia. Ini sisi negatifnya. Ya. Dan kemudian apa? Orang yang bercerita seperti itu yang tidak ingin dihakimi menjadi orang yang tidak mau dikritik. Anti kritik dia. Kalau kita kasih evaluasi, dia bilang ya udah suka-suka aku lah. Kan aku yang ngalamin. Duit-duit aku, mata-mata aku. Gitu. Sering dengar kayak gitu gak sih, Bu? Duit-duitku, bukan duit kowe. Kok sibuk? Gitu katanya, ya. Nek bapak-bapak mungkin gak terlalu mengalami hal ini ya, Bu. Nih kita yang ibu-ibu ini terlalu sering. Nek bapak-bapak kita cerita ya tetap aja mematung. Terserah istri cerita apa, tenang aja bapak tuh. Kalau lagi pegang HP nonton bola ya terserah, bininya ngapain di sebelah terserah. Ya. Itu makanya bapak-bapak tetap tenang. Ya, tidak mengalami tren ini gitu. Kalau ibu-ibu ngalamin, Bu, ya. Nah, bagaimana Islam memandang tren we listen we don't judge ini? Perhatikan, Islam ini adalah agama wasatiyah, agama pertengahan, agama yang adil, meletakkan sesuatu pas di tengah-tengah, gak berat sebelah, gitu ya, gak terlalu ke kanan, gak terlalu ke kiri, gak terlalu ke atas, gak terlalu ke bawah, tengah-tengah. Inilah Islam. Tren we listen we don't judge, kalau dalam pandangan Islam itu sebenarnya memang baik sebenarnya, yaitu tadi bisa membantu membangkitkan empati kita untuk mendengarkan orang lain bercerita. Allah menciptakan dua telinga ini gunanya untuk apa, Bu? Lebih banyak mendengar nimbang ngomong. Nih ketika kita ada teman sing arek cerita, kita baru aja dia bilang aku tuh sebenarnya punya masalah. Alah mbok wes tone masalah kok belum ngomong belum. Nih kitanya udah kayak begitu aja, aku tahu apa perasaanmu. Ya wes yang penting pasrahkan kepada Allah, nggak usah terlalu dipikirkan. Padahal dia belum cerita, belum. Nih mulut kita ini nggak tahan untuk langsung ngomong.
Kebalik kita, Bu. Mulutnya cuma satu diciptakan supaya apa? Nggak banyak ngomong. Telinga sampai 2 nih telinga nih. Untuk banyak mendengar. Kita kebalik. Ngomongnya banyak, dengarnya sedikit. Itu yang terjadi sekarang. Maka empati kita tuh berkurang. Tidak usah dengan sesama teman, sama anak. Anak ngelakuin kesalahan gimana, Bu? Anaknya baru, tapi nak, apa tapi berani ngelawan orang tua ya? Kowe kalau kayak gitu kowe durhaka, tahu nggak? Anak belum ngomong, tapi kita orang tua sudah stop. Mama yang ngoceh. Ini yang terjadi. Maka Islam meletakkan tren we listen we don't judge ini di tengah-tengah harusnya. Kamu dengarkan, nih kalau ada yang keliru luruskan. Itu yang seharusnya kita gunakan. Pada zaman dahulu maksudnya di zaman Rasulullah ya. Pernah kejadian seorang perempuan yang berzina sampai akhirnya dia hamil. Dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Tolong hukum saya sesuai syariat Islam." Kemudian Rasulullah bilang, "Kamu pulang dulu, lahiran dulu aja." Maka dia pulang, kemudian dia melahirkan. Selesai melahirkan, dia kembali kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya sudah selesai lahiran nih. Tolong saya dihukum sesuai syariat Islam atas kasus saya berzina." Maka Rasulullah bilang, enggak dulu, kamu pulang aja lagi. Susui dulu anakmu. Sampai disapih ya. Akhirnya dia nyusuin anaknya, dia sapih anaknya. Nyapinya 2 tahun ya Bu, nyusui juga 2 tahun. Ya kan? Nah, pokoknya setelah itu dia balik lagi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, udah beres. Anak udah selesai saya susui, sudah saya sapih." Akhirnya apa? Dia dihukum oleh Rasulullah hukuman rajam. Ketika dia sudah mati, para sahabat yang ikut dalam peristiwa itu melihat hukuman itu sempat ngomentarin, Bu. Jadi kebiasaan kita ngomentarin orang itu nggak baru sekarang. Memang udah dari zaman suno dulunya kayak gitu. Jadi mereka komentar terhadap perempuan itu. "Oh, eman anaknya Musa Ake, makanya kok melakukan hal yang kayak gitu." Mendengar itu Rasulullah langsung bersabda pada mereka, "Stop, jangan bicara, jangan komentarin. Bahwa perempuan ini yang sedang kalian bicarakan, andai pahala dia karena menerima hukuman itu dilimpahkan pada kalian, itu masih turah-turah efek dari dia mau menjalani hukuman. Maka pahala yang dia terima bisa untuk menghapus dosa-dosa para sahabat itu, bahkan masih turah lagi." Artinya apa, Bu? Tren we listen we don't judge ini benar. Kita kalau melihat sesuatu, dengar sesuatu, cukup dengar, jangan komentarin. Khawatirnya kita tidak lebih baik dari yang kita komentari. Ya. Jadi berusaha untuk nahan lisan kita. Apalagi kalau udah kumpul di warung sayur ya, Bu. Kalau udah di warung sayur, kalau bapak-bapak mah di angkringan mungkin ya. Itu kalau sudah ngumpul di situ, udah tahan bener nih lisannya nih. Memang tujuan beli tempe, udah tempe aja. Jangan lari ke tentang si A, si B, nggak usah. Ya. Jangan orang lewat kita komentari, jilbab orang kita komentari, roknya orang kita komentari, bahkan kaki yang pecah-pecah pun dikomentari. Kita ini kurang kerjaan rasanya ya. Kurang kerjaan sampai semua kita amati dan kita komentari. Ini nih. Jadi tolong, tren we listen we don't judge di media sosial itu kita juga ngelakuin di dunia nyata ini. Cuman gak sadar. Ya. Nah,
kembali kepada agama Islam yang memandang tren we listen we don't judge ini dengan penuh keadilan, maka bagaimanakah kita mensikapinya? Ya, masalah tentang keadilan ini pernah di zaman Rasulullah itu ada 3 orang yang mereka itu saking saking cintanya kepada Nabi Muhammad ya dengan ajarannya, sampai-sampai yang satu itu maunya puasa terus, yang satunya sholat terus sampai ikat badannya di tiang supaya nggak jatuh, yang satu saking kepengen supaya dia bisa beribadah terus, nggak mau kawin, nggak mau nikah, ya pokoknya sampai kapanpun nggak mau nikah. Ini yang disebut dengan berlebihan. Tren we listen we don't judge jika dilakukan secara berlebihan, modelnya kayak gini nih. Puasa terus gak mau berbuka, sholat terus gak mau berhenti, nikah pun gak mau, supaya apa? Bisa ibadah. Maka ketika mendengar berita itu, Rasulullah langsung menegur, saya Nabi manusia yang terbaik, tapi saya puasa itu juga berbuka, saya sholat juga ada istirahatnya, ada tidurnya, saya juga nikah, bukan terus gak nikah. Maka Rasulullah ini adalah contoh terbaik ya untuk manusia menjadi orang yang adil, berada di tengah-tengah, ibadah, tapi ada juga istirahatnya, kumpul sama keluarga. Ini jangan sampai bapak-bapaknya sibuk dakwah di luaran, lupa sama keluarga di rumah. Begitu pulang udah capek langsung masuk kamar, selesai. Entah anaknya kayak apa nggak tahu, yang penting sudah kasih istrinya yang punya tanggung jawab mendidik anak. Giliran anak tidak bisa terkendali, kan kok yang selama ini di rumah. Kok iso anakmu kayak ngono? Saya udah capek-capek dakwah di luar, kok bisa-bisanya anakmu kayak gitu? Nah ini berarti ada ketidakseimbangan. Segala sesuatu yang tidak seimbang pasti ada dampak negatifnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk tren we listen we don't judge itu sendiri ada beberapa hal yang harus diingat. Ya, ini terkait dengan keadilan tadi, supaya diletakkan di tengah-tengah. Yang pertama, untuk tren we listen we don't judge, artinya kita ngelihat sesuatu, kita nggak komentarin, tapi ingat, untuk hal yang wajib, yang sesuai syariat, wajib komentar. Ingat ya Bu, yang syariat wajib komentari, wajib dakwahi. Contoh gampangnya gini, anak kita nggak sholat, ini wajib apa enggak Bu? Wajib. Maka kita nggak pakai tren we listen we don't judge. Pena, kita kan penganut we listen we don't judge. Jadi kalau dia nggak sholat ya udah itu urusan dia. Enggak, ya tidak. Ketika anak kita tidak sholat, kita orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan, mendakwahi. Kembalikan dia ke jalan Allah. Ketika anak perempuan kita tidak menutup aurat sementara dia sudah dewasa, maka wajib untuk diingatkan. Ya, karena perempuan menutup aurat itu wajib Bu. Ini bukan kata Ustazah Nida, bukan, tapi memang udah perintah Allah. Ya, maka untuk kayak gitu, aku rapena, itu kan udah we listen we don't judge. Nanti nih aku komentarin, aku dibilangnya kepo, terlalu sibuk. Ya, tidak Bu. Untuk hal-hal yang wajib, yang melanggar syariat Islam, wajib untuk kita ingatkan. Yang kedua, untuk tren we listen we don't judge ini, sesuatu yang yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan sampai kita ungkapkan. Ya, jadi nggak boleh. Kalau sudah ditutup sama Allah, sudah diem aja, jangan sampai kita bongkar aib-aib itu. Contoh gampangnya gini Bu, mungkin bien jenengan pernah punya batas tanah, terus jenengan rodo geserin sithik,
Wah, eman-eman iki masih ada sedikit untuk bisa nambahin bangunan. Misalnya qadarullah saat ini jenengan udah sadar ternyata apa yang dilakukan itu salah. Terus jenengan berpikir untuk gini, apa tak pergi ke sana ya minta maaf, aku udah ngambil tanahmu, padahal udah jadi bangunan. Minta maaf ya, aku sudah ngambil tanahmu, pokoknya aku minta maaf. Mohon maaf yang kayak gitu perhatikan manfaat mudorotnya, Bu. Nek manfaatnya besar monggo minta maaf. Tapi kalau mudorotnya lebih besar maka sudah tidak perlu minta maaf, cukup istighfar dan banyak sedekah. Ya, jenengan mau minta maaf terus orangnya nanti, oh jadi selama ini koeki ya yang ternyata sudah mengambil tanah saya, aku tidak maafkan, aku malah jadi berantem. Maka berhenti, cukup istighfar, minta ampun pada Allah, doakan yang pemiliknya dan perbanyak sedekah. Yang ketiga, untuk Tranquilization Midonjas ini maka pakai prinsip kalau memang ada yang salah segera perbaiki. Ya, kita punya salah ditegur sama orang, mbok teko diterima. Jangan malah marah. Wong diselamatkan dari neraka kok yo marah. Ya, dengar ceramahnya Ustazah Nida kok nyelekit. Aku sing diomongke kuwi iki, aja marah. Wong diselamatkan kok marah. Ngoten nggih? Ini karena kotaknya udah dateng dorat. Orang fokus. Di mana-mana terjadi kayak gitu. Ini kita nih lagi ngomong kok ya, Dok. Ini jam berapa? Sebentar lagi ya, Bu? Nah, sudah cukup itu aja. Tranquilization Midonjas itu baik, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau kasusnya adalah melanggar perintah Allah, wajib untuk diingatkan. Jangan pakai Tranquilization Midonjas. Yang kedua, apa yang sudah ditutup oleh Allah, jangan dibongkar. Yang ketiga, berusaha perbaiki diri jika dikritik. Terima kritik itu untuk lebih memperbaiki diri. Mumpung bulan Ramadan ya, Bu ya. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak istighfar. Siapa tahu selama hidup kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin memang kita simpan, orang lain gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Perbanyak istighfar. Ada 3 istighfar Nabi yang perlu diketahui. Masih ada waktu gak ini, Pak? Masih. Oke. 3 istighfar yang harus kita ketahui, istighfarnya para nabi. Yaitu yang pertama, istighfarnya Nabi Yunus ketika beliau ada di dalam perut ikan nun. Beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka. Sudah tahu artinya ya, Bu? Alhamdulillah. Sudah ya, Pak ya? La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Itu istighfarnya Nabi Yunus, boleh dipakai tuh. Yang kedua, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami. Ya, apa tuh? Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, istighfarnya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab.
Rabbil firli wali walidaya. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mukminin, dan semua orang-orang mukmin, yauma yakumul hisab, di hari dimana terjadinya perhitungan. 3 istighfar itu Bu, mumpung ini baru mau buka puasa ya Bu, waktu yang mustajab. Yuk kita berhenti ceramahnya, perbanyak istighfar untuk diri masing-masing. Saya akhiri, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.